Om Swastiastu. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Aji Ningrat di channel Perjalanan Safari Lintas Budaya. Hari ini saya masih berada di Pura Tirtawijaya, tepatnya di Pegunungan Tengah Papua. Umat Hindu Bali hari ini sedang melaksanakan Hari Raya Galungan yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali atau 210 hari. Perhitungan kalender Bali yaitu hari Rabu Budak Kliwon Dukulan sebagai hari kemenangan Dharma, kebenaran melawan adharma, kejahatan. Galungan itu sendiri guna memperingati terciptanya alam semesta jagat raya berserta seluruh isinya. Mari kita dengarkan Dharma Wacana yang akan disampaikan oleh penyuluh sekaligus Bimas Hindu Kabupaten Jayawijaya, Bapak Agus Sopomo SAG. Pada beliau kami persilahkan. Om Swastiastu. Om Awibinam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tatastu Ya Nama Suahu. Bapak Ibu yang saya hormati, izin sebentar untuk memberikan sedikit cerita. Sebelum saya mulai, pertama-tama patut sekiranya kita sebagai insan yang beragama tidak lupa untuk mengaturkan puja dan puji syukur Angayu Bagyo kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawara nugrahanya kita masih dapat berkumpul di tempat yang kita sucikan ini, yaitu Pura Tirtawijaya, dalam rangka upacara bersembahyang bersama Hari Raya Suci Galungan yang jatuh pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit memberikan istilahnya yang jengotol Dharma Wacana, saya masih belum ya. Bapak Ibu yang saya hormati, Hari Raya Galungan merupakan hari raya yang berdasarkan perhitungan kalender Bali, merupakan hari raya yang jatuh berdasarkan perhitungan wuku, yang mana Galungan jatuh pada wuku Dungulan, yang kita lihat bahwa 210 hari sekali atau 6 bulan sekali hari raya tersebut kita peringati. Dan hari ini kita memperingati pada hari Rebo Budak Kliwon Wuku Dungulan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu di situasi pandemi ya, sekarang ini kita menyesuaikan sembahyangan galungan sesuai dengan protokol kesehatan ya, menerapkan protokol kesehatan dan 5M agar kita terhindar dari COVID-19, karena kita masih dalam situasi kering agung istilahnya, yaitu musibah wabah yang kita tidak tahu kapan akan wabah tersebut akan selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, Hari Raya Galungan tentunya kalau kita lihat dari cerita bagaimana hari raya itu tersebut muncul, maka pada Lontar Sundarigama yang ditulis pada era kerajaan di Jawa menandakan bahwa Hari Raya Galungan sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu. Tapi kita lihat berdasarkan kejuritan ataupun lontar para rebon bahwa cerita Hari Raya Galungan banyak sekali versinya. Ada yang berkaitan dengan perang antara Maya Denawa dengan Dewa Indra, atau juga ada versi lain yang menandakan bahwa sebenarnya Hari Raya Galungan itu tidak ada peperangan antara Maya Denawa dan Dewa Indra.
itu tergantung sumber ceritanya masing-masing. Kalau kita rujuk dalam cerita hasil karya kekawin bahan dari ide Bedande Made Sidemen almarhum Habib Ulun, di sana diceritakan bahwa dalam karya sastra tersebut bahwa Galungan pertama-tama ya, terjadi sebuah kelupaan pada zaman dahulu bahwa masyarakat mulai lupa, dilarang melaksanakan upacara-upacara keagamaan. Masyarakat lupeng widi, lupa dengan Tuhan, sehingga banyak penyakit di mana-mana, wabah, pemimpin rakyat umurnya pendek. Hal ini terjadi pada masa Raja Maya Denawa. Raja Maya Denawa merupakan leluhur dari Sri Raja Kasumi, di mana pada masa pemerintahan beliau terjadi kering agung, wabah penyakit di mana-mana. Maka dari itu pada beberapa dekade sampai 2 abad pada masa pemerintahan Sri Jaya Kesulu ya, wabah itu masih melanda. Maka dari itu pada saat Sri Raja Kesulu diminta untuk menjadi raja, walaupun dalam keadaan takut ya, Jeje Bayuni Kalintang, karena mengemban tanggung jawab sebagai raja tidaklah mudah, sangat besar sekali. Maka dari itu beliau sebelum memulai pemerintahannya, beliau melakukan tapa brata di Pura Dalam Turi. Di sana beliau memohon petunjuk, maka terjunlah ide Betari Durga. Dalam tapa brata tersebut, Sri Jaya Kesulu menerima pawisik bahwa agar pemerintahannya itu berjalan dengan baik ya, maka ia harus melaksanakan kembali ajaran leluhur, yaitu agama Tirta, yaitu agama itu sendiri. Karena pendahulu-pendahulu Sri Jaya Kesulu lupa dengan agama leluhurnya. Maka dari itu Sri Jaya Kesulu mengembalikan perayaan agama Tirta itu, termasuk Galungan, sehingga rakyat kembali tentram ya. Perayaan Galungan dilaksanakan kembali, yang mana awalnya pura-pura itu rusak, benyah latik ya, karena pada leluhurnya terdahulu tidak pernah diupacarai, tidak pernah dibanteni, pura terbengkalai. Maka atas pewisik dari ide Betari Durga itulah maka Galungan dilaksanakan kembali, dan wabah penyakit dan leluhur-leluhur yang awalnya umurnya pendek kembali berumur panjang, diberikan kerahyuan oleh ide Sang Hyang Widiwasa. Galungan di Jawa, versi Jawa, dahulu pernah dilaksanakan pada abad ke-8 pada Purnamaning Kapak Budo Kliwon Wuku Dengulan. Itu adalah hari pertama kali Galungan dilaksanakan di Jawa, ya kita lihat dari sumber sastra yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu perayaan Galungan tidak hanya kita melihat dari segi sejarah saja, tapi juga melihat dari segi pemaknaan rangkaian hari Galungan tersebut. Untuk memenangkan Dharma itu banyak sekali rangkaian-rangkaian yang harus kita lewati. Yang pertama adalah Tumpek Wariga. Pertama ada Tumpek Wariga, yang mana sering kita sebut dengan Tumpek Bubuh, Tumpek Pengatak. Kita umat Hindu dianjurkan mengaturkan Banten, Bubuh, kemudian Pipat ya, kita persembahkan kepada tumbuh-tumbuhan yang merupakan
bagian dari ciptaan Tuhan dalam manifestasinya sebagai dewa sangkara, sebagai dewa kemakmuran, sebagai dewa penguasa tumbuh-tumbuhan. Dan tumpuk bubuh itu merupakan simbol bagaimana kita umat Hindu dimohon untuk menjernihkan pikiran, untuk pikirannya untuk menyambut Hari Raya Galungan. Atau di lain kata, tumpuk warigo merupakan simbol bagaimana umat Hindu menyambut Galungan dengan menyiapkan segala logistik yang ada, yaitu dengan menanam tanaman yang berbuah-buah untuk menyambut Hari Raya Galungan. Makanya di tumpuk warigo nika kita mengaturkan kanten dengan mantra kaki-kaki dadong dijo, dadong cuma tegus sini ngetor tor nget ngetangi ngekauh ngekajo ngetelot buin selawi lemeng galungan nget. Artinya apa ya? Bahwa 25 hari lagi ya, sejak tumpuk warigo jatuh itu maka akan diperingati Hari Raya Galungan. Maka dari itu pada tumpuk warigo itu kita diminta untuk menyiapkan logistik untuk menyambut Hari Raya Galungan. Kenapa mantranya seperti itu? Kaki-kaki ini dadong dijo, karena tumbuhan ya, tumbuhan di dalam agama Hindu dianggap sebagai ciptaan Tuhan yang pertama kali. Ia lebih tua dibandingkan kita, maka disebut kaki-kaki dadong dijo ya. Kemudian setelah tumpuk warigo ya, kita akan disambut dengan perayaan Sugihan Jawa. Sugihan Jawa juga jatuh pada Rastati Ade Wususutan. Di sana disebutkan bahwa Sugihan Jawa ngarannya Sugihan Kalingga Pratika Betara Kabeh. Bahwa Sugihan Jawa itu adalah untuk menyucikan seluruh hidup Betara semua, Betara Kabeh. Atau dengan kata lain, Sugihan Jawa adalah untuk menyucikan makrokosmos, buana agung. Maka dari itu pada Sugihan Jawa itu kita dalam menyambut Hari Raya Galungan kita laksanakan dengan membersihkan tempat-tempat suci ya. Tempat-tempat suci liko kita bersihkan, peralatan-peralatan upacara kita bersihkan untuk menyambut Hari Raya Galungan. Setelah Hari Raya Sugihan Jawa, maka besoknya pada hari Jumat ya, pada hari Jumat kita akan peringati sebagai Hari Sugihan Bali ya. Sugihan Bali kita diminta ya, untuk menyucikan diri kita, buana alit ya, dengan melaksanakan penyucian diri, melukat, sembahyang di tempat-tempat suci. Disitulah kita akan menyucikan diri untuk menyambut Hari Raya Galungan itu. Sugihan Bali, Sugihan Jawa, banyak menganggap bahwa Sugihan Bali dan Sugihan Jawa itu berkaitan dengan leluhur dari Jawa dan Bali ya. Saya keturunan leluhur saya orang Jawa, berarti Sugihan Jawa saja. Saya ini leluhur saya orang Bali, berarti saya Sugihan Bali saja. Tidak demikian ya, tidak ada kaitannya dengan leluhur ataupun soroh dari Jawa ataupun Bali ya, tidak ada kaitannya. Maka seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Sugihan Jawa adalah untuk penyucian buana agung dan Sugihan Bali untuk penyucian buana alit, yang mana keduanya wajib kita laksanakan, wajib kita ikuti sebagai bagian dari rangkaian untuk menyambut Hari Raya Galungan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah Sugihan Bali pada hari Minggu ya, Radite Paing Wuku Dungulan ya, kita memperingatinya sebagai hari Panyekeban ya, yang mana pada hari Panyekeban ini ya, Panyekeban Sang Kalatiga Wisesa Tedun ya, untuk mengganggu kita sebagai umat manusia, di mana pada hari Minggu tersebut
Yang kedun pertama adalah Buta Galungan. Buta Galungan. Maka dari itu mulai hari Minggu ini kita diminta untuk mampu mengendalikan diri kita menghadapi Buta Galungan itu. Mana di sana kita diminta untuk anyekung jenana, artinya mengendalikan pikiran agar tidak terpengaruh oleh Buta Galungan. Orang yang mampu mengendalikan atau anyekung jenana pengetahuan pikiran, maka akan mampu menghadapi gangguan dari Buta Galungan tersebut. Dalam penyajaan itu kita biasanya dalam penyegapan kita biasanya melakukan penyegapan biu, tape dan sebagainya itu sebagai simbol untuk menyekep keegoan kita, menyekep keakuan kita dalam menghadapi hari raya Galungan nanti. Dan pada hari Senin kita akan memperingati rangkaian berikutnya, yaitu penyajaan, di mana di sana turun ya, sang kala bungulan untuk mengganggu kita dalam memperingati hari raya Galungan. Di sana dalam penyajaan kita diminta untuk keras ke tiang sang Namung Yoga Semedi. Setiap orang diminta untuk melakukan yoga dan semedi pada saat penyajaan itu. Tapi kalau di zaman sekarang ini orang mau yoga semedi kan nggak perlu harus ke alas, bisa apalagi di sini ke alas kan rawan. Maka penyajaan dapat kita implementasikan misalnya dengan ya membuat jahitan, ya, ngayah untuk persiapan hari Galungan. Itu membutuhkan konsentrasi. Ibu-ibu menjahitnya butuh konsentrasi ya. Konsentrasi pikiran itu adalah bagian dari praktek yoga, bagian dari praktek semedi ya. Tergantung orang menjahitan uring-uringan dan peragat nih ya. Maka dari itu ya, yoga semedi itu tidak harus pergi ke tempat-tempat yang tengah ya, tapi dapat kita laksanakan sesuaikan dengan situasi kondisi yang ada, tergantung manah dan pikiran kita ya. Ketika kita mampu konsentrasi melaksanakan hal-hal yang positif termasuk menjahitan untuk menyambut hari raya Galungan, itu juga bagian dari semadi. Kemudian pada hari Selasa yaitu penampahan ya, kita biasanya ya menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut hari Galungan, yang mana kita juga diminta untuk berhati-hati karena pada penampahan ini adalah peperangan yang sesungguhnya antara diri kita melawan sang Palatiga Wisesa. Dalam hal ini adalah Buta Amangkurat. Pada hari penampahan itu kita ya menyiapkan segala sesuatu termasuk penjor ya, untuk kita tancapkan pada hari penampahan. Kenapa penjor harus ditancapkan pada penampahan itu? Ya, kenapa tidak hari Minggu? Hari Minggu itu adalah tidak bisa ya, karena diwasainya pencocok, pendados, menyepek napi-napi, termasuk kintingan pendados ya, hari Minggu. Maka dari itu penjor sebaiknya ditanam pada hari penampahan itu, diwasayunya mengizinkan untuk menanam ya. Nah, pada hari penampahan itu biasanya umat melaksanakan persembahyangan ya. Persembahyangan mesegohan ya, biasanya juga disertai dengan mobil kalau mobil cito untuk penyucian diri kita menyambut hari raya Galungan. Kita biasanya nampah bawi, nampah ayam, itu adalah simbol ya,
bahwa kita memotong sifat-sifat kebinatangan di dalam diri kita. Ya. Sifat-sifat kebinatangan ini adalah sifat-sifat yang dapat mendorong diri kita pada sifat atau karakter yang mengarah pada ketidakbenaran atau adharma itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari Rebo kita baru melaksanakan upacara puncak dari rangkaian hari galungan itu, yaitu Buddha Kliwon Wuku Dungulan, yang mana pada hari Rebo tersebut kita melaksanakan persembahyangan ngaturan bakti kehadapan Idu Betara, Pitara Pitari pada leluhur kita. Mohon anugerah agar diberikan kerayuan pada hari itu, yang mana pada hari Dungulan ini ya, kita memperingati sebagai puncak dari hari raya Galungan, Dharma melawan adharma ya. Perhelatan ya, Dharma melawan adharma sesungguhnya adalah peperangan sepanjang hidup kita ya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dharma itu harus kita menangkan pada Buddha Kliwon Dungulan ini saja? Apakah hari ini saja? Tentu tidak ya. Dharma harus kita menangkan setiap hari, setiap waktu, sepanjang hidup kita ya. Tidak hanya pada hari ini saja ya. Dengan memenangkan dharma itu tentunya kita ya akan menemukan cerminan Tuhan di dalam diri ya, di dalam diri, karena kita sudah melewati rangkaian-rangkaian hari raya suci Galungan dengan pikiran yang jernih, pikiran yang baik, maka kita niscaya akan menemukan Tuhan di dalam diri kita ini ya. Ya, orang itu Betara yang perlu jauh-jauh sebenarnya ada di dalam diri kita ya. Yang penting hati kita bersih, suci, pasti itu Betara akan menampakkan dirinya dalam diri kita. Sebagaimana di dalam Kekawin Arjuna Wiwaha disebutkan bahwa Sasi Windo Haning Batel ya, cahaya bulan ada di dalam tempayan ya, dan asin suci nirmalo mesi banyu. Cahaya bulan itu akan terlihat di dalam tempayan yang berisi air yang jernih ya. Tuhan itu akan tampak di dalam diri kita apabila hati kita itu bersih dan suci ya. Itulah penggalan ya, bagaimana gambaran kita untuk menemukan Tuhan melalui hari raya Galungan ini di dalam diri kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita perlu merenungkan hari raya Galungan ini sebagai tonggak untuk kedepannya, sebagai tongkat kita menjalani kehidupan ini agar menjadi lebih baik, menjadi lebih mulia sebagai manusia di dunia ini. Pada dasarnya dharma ini sangat penting sekali ya. Ibarat ya, dharma itu sebagai perahu ya, maka perahu itu adalah alat untuk mengarungi lautan untuk menuju suatu tempat yang kita inginkan. Itulah dharma. Atau juga dalam Sarus Muscaya dikatakan ya, bagaikan matahari yang terbit menyinari gelapnya dunia ya. Begitu pula orang yang melaksanakan ajaran dharma, maka ia akan terbebas dari segala dosa. Ini sangat penting sekali ya. Kita di dunia ini tujuan hidup adalah untuk memperbaiki kualitas kita ya. Salah satunya bagaimana kita tidak terikat oleh karma-karma yang ada di dalam kehidupan ini. Salah satunya adalah dosa ya. Kita tahu bahwa memang manusia itu mulai dari lahir sampai mati tidak ada yang selalu berbuat baik terus, tidak ada yang selalu berbuat buruk saja. Baik dan buruk tentu akan kita pernah lakukan, dan semuanya akan membawa konsekuensi. Yang baik adalah ke surga, dan yang buruk tentunya akan mengalami mati di neraka ya. Sebagaimana Dharma Wangsa ya, atau Yudhistira ya, sebagai penjelmaan dewa Dharma, dewa kebenaran saja, pernah melakukan kesalahan. Bagaimana di dalam
cerita Mahabharata Parwa yang ke-18 dalam Swarga Rohana Parwa diceritakan bagaimana keluarga Pandawa satu persatu meninggal dunia ketika menuju dunia akhirat. Tinggallah Yudhistira atau Darawangsa dengan ditemani seekor anjing. Ketika beliau sampai di tempat Yamaloka, Betara Yama menolak Yudhistira untuk menemui keluarganya. Bagaimana Yudhistira menjawab, jika saya dilarang untuk menemui keluarga saya gara-gara saya membawa anjing ini, lebih baik saya juga tidak akan menemui keluarga saya. Karena keteguhan hatinya, rasa sayangnya pada anjing tersebut, maka anjing tersebut menjelma sebagai dewa Dharma, kesetiaan. Maka dari sekarang ini tidak heran kalau anjing itu sangat setia. Kalau dari cerita tersebut, bagaimana seekor anjing sangat setia menemani Yudhistira. Setelah diizinkan menemui keluarganya di neraka, awalnya Yudhistira protes, kenapa ini nyamuk-nyamuk saya yang Kurawa ini ada di surga, sedangkan keluarga-keluarga saya yang dulu waktu hidup bersama saya menegakkan dharma sekarang berada di neraka. Itu artinya bahwa perbuatan baik orang juga pernah akan lakukan, bahwa walaupun orang tersebut adalah orang yang jahat, pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti Kurawa, meskipun mereka jahat, pasti pernah melakukan kebaikan sehingga menikmati surganya walaupun hanya sebentar. Begitu pula Pandawa meskipun berbuat baik juga pernah melakukan kesalahan, juga menikmati hasilnya di neraka. Jadi baik dan buruk adalah suatu yang pernah kita akan laksanakan atau kita lakukan, sehingga tentu akan membawa konsekuensi di kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah pentingnya bagaimana kita memaknai Hari Raya Galungan ini sebagai kemenangan dharma di dalam diri kita, tidak hanya pada saat ini saja, tetapi di kehidupan kita sehari-hari nanti sehingga akhir hayat nanti. Itulah kemenangan dharma yang sejati. Dan setelah Hari Raya Galungan besoknya kita akan melaksanakan manis Galungan, yang mana pada hari itu memiliki makna kita untuk saling memaafkan, bersilaturahmi sesama keluarga, teman dan sebagainya. Dan pada hari Sabtu mungkin bagi rangkaian ini kita akan melaksanakan yaitu penaikan guru, yaitu kita meyakini pada hari Sabtu besok itu adalah buku Dungulan. Kita meyakini di Betara para pitara-pitari Dewata leluhur kembali ke Payangan. Maka dari itu biasanya kita mengaturkan sesajen, mengatur sesajen ke Canang Rego sebagai wujud terima kasih kepada para dewata yang sudah memberikan anugerah pada kita pada Hari Raya Galungan ini. Bapak Ibu, demikianlah sedikit cerita saya tentang Hari Raya Galungan. Mudah-mudahan dapat diterima, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, saya atas nama pribadi dan teman-teman di kantor instansi Kementerian Agama mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada Bapak Ibu sekalian umat Hindu di Kabupaten Jayawijaya. Demikian pada Hari Raya Galungan ini Ibu Betara senantiasa memberikan kerajunan kepada kita semua, sehingga kita dapat melewati masa-masa pandemi ini dengan tetap sehat dan kuat dan tetap menjaga kesehatan. Akhir kata, mungkin Semarapura kurang langkung Mas Pangapura. Om Santi Santi Om. Itulah sekilas Dharma Wacana yang disampaikan oleh Bimas Hindu Kabupaten Jayawijaya. Untuk kemajuan channel ini, silahkan share, like, dan subscribe. Kita akan ketemu di kesempatan yang berbeda dengan channel yang sama. Akhir kata,
Rahajeng Rahina Galungan dumugi Ida Sangyang Widiwasa Nicayang Kerhayuan. Om Santi 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 Om.